Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Joel Leonardo di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bahas kembali untuk update dari pair mata uang EURUSD. Ya, di sini kita lihat dulu untuk analisa di candle mingguannya, yaitu di weekly candle. Kita lihat bahwa weekly candle-nya itu sedang melemah ya. Dan kita juga udah gak kaget dengan pelemahan ini. Karena saya juga selalu mengingatkan kepada kalian bahwa si EURUSD ini sedang berada di dalam masa downtrend. Jadi si masa downtrend ini si EURUSD karena dia belum bisa menembus si key support dan key resistnya. Sedangkan untuk key support dan key resistnya itu belum berubah, masih tetap sama, yaitu dengan key resist di harga 18948 dan key supportnya itu ada di area 16041. Jadi masih tetap ya dengan key support dan key resist yang pada video-video sebelumnya itu masih sama. Sedangkan kalau yang kalian lihat ini, garis kecil-kecil ini dan base-base yang kecil ini itu kita gunakan di time frame yang lebih kecil nantinya. Oke. Nah, di sini dia melemah dan ditutup juga dia melemah sekali. Kalau kita perhatikan juga pergerakan si EURUSD ini sudah mendekati key support dia. Kita lihat di sini, kita buat garis dulu. Kita coba buat garis sini, dan ini kan pergerakannya ke bawah ya, sedangkan kalau kita ukur ke atas dengan menggunakan garis dan metode yang sama, nah ini udah ada gap di sini, berarti pergerakan si EURUSD ini sudah mendekati si key supportnya dia. Oke, kita masuk ke candle harian untuk kita analisa kembali. Nah, kalau di candle harian kita lihat bahwa si harga ini sedang terhenti di base-nya dia, yaitu base yang bisa dikatakan sebagai base demand-nya dia ya, demand area dia. Nah, candle harian kita perhatikan dia sempat membuka di kuat ya, di hijau, sedangkan langsung ditekan turun lagi. Kita bisa perhatikan sini ada buntut di atas ini nih, ada buntut candle di atas ya, melambangkan bahwa tadinya dia sudah hijau tapi dapat tekanan jual cukup besar di malam hari atau sebelum market tutup sehingga dia memerah kembali. Dan itu wajar sekali karena dia sedang dalam masa downtrendnya. Oke, kita analisa dulu apa yang terjadi di candle satu hari ini. Kita bongkar di 4 jamnya. Kalau di 4 jamnya kita lebih kelihatan bahwa di sini ada sedikit base ya, base supply-nya dia atau base demand-nya dia, yang dimana harga sebelum naik pun pada saat menembus ini harus retest ke sini dulu baru dia naik. Sama halnya dengan ini, makanya pas saat candle ini berhenti melewati garis ini kan area demand dia ya, ini kan bahasanya kayak area demand dia, di sini ada, cuma saya nggak garisin, saya cukup kasih satu garis ini aja. Jadi pada saat dia tembus area demand ini, dia langsung turun kembali mencari area demand yang baru yang masih bisa digunakan untuk mencoba kembali. Nah, ini kan dia sedang berada di area demand dan pas sekali berada di garis channel downtrendnya. Kalau kalian perhatikan di sini dengan 4 jam dia sedikit pas kembali di sini, dan mungkin dia ada kemungkinan untuk reversal kembali ke atas ini. Cuma kita pada saat market buka kita harus perhatikan kembali dulu bagaimana, karena kalau candle yang ini ya, candle 4 jam terakhir itu masih menjelaskan bahwa tekanan seller yang cukup besar ya, dimana buyer itu masih belum kuat untuk menawan kembali si seller walaupun harga berhenti di sini. Kita lihat dulu di candle 1 jam seperti biasa. Kita lihat di candle 1 jam itu bagaimana. Kalau untuk di candle 1 jamnya itu si candle masih tadi sudah naik kembali nih, di sini sudah naik kembali, dia buat kayak pola cangkul gitu ya, lalu turun kembali. Nah, penurunan ini candle yang satu ini nih, candle bir ini langsung memakan 3 candle hijau yang menandakan bahwa si buyer ini belum ada tenaga untuk naik kembali ke sini. Jadi jangan coba untuk beli dulu, karena kalau untuk beli sekarang, kalau kita zoom kembali di candle 1 jamnya
itu masih ada potensi dia turun kembali. Mungkin dia akan turun ke sini atau bisa ke sini untuk retest kembali baru dia naik. Nah, itu nanti kita lihat aja nanti sesuai dengan kehendak market bagaimana. Kalau dia turun dan melewati base ini, otomatis target selanjutnya dia itu ada di bawah di sini. Ini target turun dia nanti kalau dia turun kembali di 16634. Lalu ini adalah target dia yang paling terakhir sebelum dia turun ya. Ini target dia paling akhir yaitu di 16041. Ini target terakhir dia untuk turun. Kalau dia masih menembus juga berarti nanti kita cari lagi di bawah di video yang akan diupdate ke depannya. Nah, kita perhatikan dulu di sini karena kan dia masih downtrend, jadi ada kemungkinan besar dia reversal ke sini. Di sini 1 kali reversal, 2 kali reversal. Jadi si trend ini sebenarnya juga belum valid karena baru terjadi 2 kali reversal di sini. Minimal kalau kita mau tahu valid enggaknya si trend line itu harus minimal 3 kali diam reversal di sini, baru kita bisa katakan sebagai trend line yang valid. Nah, karena ini dia belum reversal di sini dan dia coba reversal tapi gagal, jadi kemungkinan besar dia harus menyentuh si trendline ini terlebih dahulu. Nah, ini kan dia belum nyentuh ya, kalau kita perhatikan sih dia belum nyentuh sama sekali. Ada kemungkinan besar dia untuk nyentuh sini dulu sedikit ya, toel dikit di sini baru dia naik. Jadi nanti kurang lebih seperti ini nanti dia toel dikit di sini baru dia naik. Sini baru dia nanti sudah naik di sini nih dia turun. Tapi kalau dia masih mau lanjut turun di sini berarti kurang lebih pergerakan itu seperti ini, tembus, retest, dia turun ke sini. Ya, kalau dia masih mau lanjut turun, tapi kalau dia nggak mau lanjut turun ya otomatis dia akan naik seperti yang tadi saya katakan. Seperti yang tadi saya jelaskan, dia akan naik kembali ke sini. Oke, kita lihat dulu di sini. Sorry, saya pencet. Di candle 30 menitnya. Kita perhatikan. Candle 30 menitnya itu setelah dia penurunan panjang, ini kan dia nggak ketemu nih supply demand area dia, maka dia turun terus. Dan ini sangat kuat turunnya. Sampai saat ini sama aja ya. Di candle 30 menit kita belum lihat juga ada buyer sedikit pun yang berhasil menguasai market. Di sini movement masih dikuasai oleh seller. Ini masih dikuasai oleh seller dan di base ini adalah penentuannya nanti apakah dia akan reversal atau tidak. Kalau dia reversal kita bisa open buy di sini pada saat dia sedikit toel di sini baru dia naik kembali. Ya kemungkinan besar dia akan retest dulu di sini baru dia kalau mau lanjut naik nih dia baru lanjut ke sini. Karena di sini tuh ada resist dia juga. Ya, jadi mungkin dia begini naik, retest dulu di sini nih kan ada nih ini di retest dulu ke sini. Baru naik ke sini, retest dulu mungkin baru naik ke sini ya. Nah, tapi ini semua kita harus perhatikan kembali nanti ke depannya itu gimana. Karena untuk saat ini yang saya perhatikan dari pergerakan si EURUSD ini masih ada tekanan ke bawah yang cukup besar. Tekanan ke bawah yang cukup besar ini, jadi kita harus lebih waspada pada saat kita mengambil posisi buy. Walaupun dia sudah di base-nya ya. Kecuali mungkin kalau misalkan base ini adalah base yang cukup kuat untuk dia. Nah, itu ada kemungkinan besar akan dibawa ke bawah dulu ke sini. Jadi ini akan terjadi fake breakout biasanya. Fake breakout baru dia akan naik kembali. Nah, hapus dulu. Ya, biasa kalau ini kan kalau misalkan kita ngambil movement yang ini ya. Ini kan movementnya dari atas juga ke bawah. Sama seperti ini, cuma bedanya yang ini tuh benar-benar langsung turun karena tekanan jual yang besar ya. Jadi seperti yang ini nih. Case seperti yang ini, bisa dia kesini dulu. Jadi dia bisa kesini dulu. Ya kesini,
atau ke sini, baru naik kembali ke sini, sideways, atau baru dilanjut turun. Karena kan kadang price repeat itself ya. Nah, di market itu harga bisa berulang kembali pergerakannya, makanya kita harus memahami setiap pergerakan per mata uang yang kita tradingkan, itu sangat penting. Nah, untuk saat ini kalau kita mau buy pun kita harus pasang stop loss di sini di bawah si demand area dia, supaya kalau dia turun kembali ke sini ya kan, takutnya kan dia begini, takutnya dia udah jebol, dia turun kembali. Nah, kita bisa persiapan untuk ready to buy di sini lagi. Jadi kita sebelum entry atau sebelum masuk ke market itu kita harus berpikir panjang dulu. Kita harus melihat setiap pergerakan yang ada yang akan kita gambarkan ya, yang akan kita lihat di sini. Jadi jangan trading berdasarkan dengan feeling, tapi berdasarkan apa yang kita lihat saja di market. Kalau kita trading berdasarkan pemikiran kita, maka trading itu sangat berbahaya. Karena apa yang kita pikirkan dengan yang market jalankan itu kadang berbeda. Nah, jadi kita trading dengan apa yang kita lihat saja. Nah, kalau ada jebol ke sini, berarti kita harus prepare to buy di sini lagi. Dengan stop loss kita cari ke bawah lagi nanti di sini ya. Ini kan di candle 30 menit ya. Jadi kita bisa pasang stop loss itu. Kita cari dulu ke bawah bentar. Oke, kita bisa ke sini. Oke, kita sudah menemukannya, guys. Kalau dia ke bawah, berarti stop loss kita itu ada di sini, guys. Di sini. Kenapa bertepatan dengan ini? Nah, nih. Yang ini ya. Bertepatan di sini. Stop loss kita di sini. Kita kembali dulu ke sini. Nah, ini kan yang tadi ini. Ini garis yang putih ini kita abaikan aja nanti ya. Ini saya ganti dulu nanti dengan garis yang ini supaya lebih gampang. Terus ini kita hapus. Ini kita ganti merah. Nah, jadi kalau dia kesini jebol, kita prepare to buy again di sini. Tapi ini semua hanya saran dari saya. Kalau kalian mau take action, silakan disesuaikan kembali untuk trading plan kalian. Jadi resiko tetap ditanggung oleh kalian sendiri. Karena trading di forex itu cukup besar resikonya. Sedangkan maka dari itu money management itu sangat penting ya untuk kita sebagai trader forex. Dan manapun sih, seperti saham, bitcoin, itu sangat penting money manajemennya. Karena dia berada di sini dan trendline ini belum teruji, maka saya bilang masih ada potensi dia turun kembali ke sini. Kalau trendline ini dia mantul ke atas, berarti trendline ini udah teruji bahwa dia sedang berada di channel downtrendnya dia. Jadi Senin ini adalah penentuan dia mau lanjut turun atau mau lanjut naik. Kalau lanjut naik kita bisa di sini open, lalu dia akan ke sini atau dia akan ke sini. Jadi kita harus lebih cekatan ya besok Senin ya, supaya kalau misalkan ada apa-apa kita sudah bisa langsung menutup posisi kita gitu. Jadi ini hanya ide-ide yang saya berikan supaya ini bisa membantu kalian dalam trading, dan untuk open posisi tetap saya sarankan disesuaikan dengan trading plan kalian masing-masing. Karena setiap trader mempunyai risk to reward rasio yang berbeda. Nah, kita kembali lagi di candle 30 menitnya. Kita perhatikan dulu. Ya, di candle 30 menit di sini masih ada tekanan jualan cukup besar juga. Jadi sama halnya dengan candle 4 jam yang saya katakan ya. Kalau mau open posisi pastikan ada sinyal reversal terlebih dahulu. Jadi kalau belum ada sinyal reversal, lebih baik kita tunggu dulu.
kita tunggu dia mau turun sampai mana, ya bisa sampai sini, atau dia mau lanjut turun ke sini. Itu kita benar-benar tunggu aja, jadi jangan sampai FOMO ya. Tenang aja, karena di market itu kita sebagai trader dilatih untuk bisa sabar menunggu momen yang pas gitu. Oke, mungkin segitu aja untuk videonya. Dan jika kalian mau copy paste untuk ini ya, mapping saya di EURUSD, itu silahkan kalian samakan kembali nih. Saya kasih kalian untuk screenshot. Karena mapping ini sudah saya pakai dan seperti pada video-video sebelumnya, itu juga masih belum ada banyak perubahan ya, karena si pergerakan EURUSD ini masih dalam range yang kita perkirakan. Ya, ini seperti ini, makanya saya bilang nih, takutnya dia kalau kita open di sini takutnya dibawa ke bawah dulu baru naik. Makanya dari itu saya bilang kalau kita mau open di sini itu kita harus press stop loss kita di bawah. Tapi semua itu disesuaikan kembali dengan trading plan kalian masing-masing. Oke, mungkin jika memang ada yang ingin ditambahkan atau ada yang kurang dari penjelasan saya di sini, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Dan jika memang ada yang kurang jelas nih dengan videonya, saya bisa silakan bertanya kembali di kolom komentar, nanti akan saya coba jawab. Coba saya bantu jelaskan kembali di kolom komentar. Dan jika suka dengan videonya seperti biasa, jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel YouTube saya. Semoga saya bisa lebih baik lagi ke depannya dalam menyediakan analisa-analisa seperti ini. Dan saya berharap video-video yang ada di Jurnal Trading ID itu dapat membantu kalian ya, terutama informasi-informasi yang saya berikan di sini dapat memudahkan kalian dalam mengambil keputusan di dalam trading dan bisa memberikan kalian another view atau view tambahan yang lain supaya trading kalian bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Untuk open posisi tetap disesuaikan kembali dengan trading plan kalian masing-masing. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.